Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Adapun pembelajaran kita hari ini, kita akan bahas materi pembulatan dan penaksiran. Nah, untuk membahas materi tersebut, kita akan bahas melalui contoh soal. Di sini Bapak udah menyiapkan beberapa contoh soal, kurang lebih ada 4 contoh soal, 2 pembulatan dan 2 penaksiran. Kita langsung mulai dari contoh soal yang pertama. Hasil pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, ini ada 3 pertanyaan ya. Pertama 74. Kira-kira 74 itu dekat ke mana? Nah, jadi kalau ada bilangan puluhan di sini, kalau dibulatkan ke puluhan berarti pilihannya antara 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, caranya kalau kalian mau mengerjakan, pertama kalian pilih yang mana yang termasuk puluhan untuk bagian yang A. 74. 70. Oh, ternyata 7 lah yang namanya puluhan. Sehingga 70 karena 7-nya adalah puluhan, berarti bisa berubah menjadi 70 atau bisa berubah menjadi 80. Jadi setelah 70 kan 80. Nah, sekarang yang kita pandang di sini adalah angka 4-nya. 4 itu di bawah 5 atau di atas 5? Ayo. 4 itu angkanya berada di bawah 5. Karena berada di bawah 5, berarti kita ambil angka yang paling bawah. Antara 70 sama 80, yang paling bawah adalah, atau yang paling kecil adalah angka 70. Sehingga kalau dibulatkan 74 pembulatannya adalah berapa? Ya benar, 70. Jadi 74 itu lebih dekat ke 70 daripada 80, itu maksudnya. Sekarang lanjut ke soal yang kedua, yang B, 1B, 48. 48 ini yang puluhan yang mana ya? 40. Oh ya, ini 40. Berarti 4-nya ya yang termasuk puluhan. Sehingga pilihannya untuk dibulatkan ke puluhan terdekat bisa menjadi 40 karena depannya 4 ya. Atau setelah 40 adalah 50. Nah, jadi pilihannya 2, bisa 40 atau 50. Sekarang jadi pertanyaan adalah 40 atau 50 yang dekat dengan 48. Nah, jalan. Sekarang cara mudahnya adalah kita lihat bagian belakang nih. Nah, 8. Nah, ternyata 8 itu dia lebih dari 5 ya. Kalau dia lebih dari 5, berarti ambil angka yang paling besar. Nah, jadi kalau dia kurang dari 5, ambil angka yang paling kecil. Oh, 8. 8 ini kan setelah 5, 6, 7, 8. Berarti yang diambil adalah 50. Nah, jadi pembulatan dari 48 dia dekat ke 50 daripada ke 40. Sekarang lanjutannya nih. 1C. 237. Yang puluhan adalah 3 karena 30. Duanya Pang diapakan, Pak? Oh ya, karena yang lebih dekat adalah 3, berarti pembulatannya karena duanya nggak berubah ya, tetap kita tulis 2 di atas, 2 di bawah. Yang kita rubah adalah yang 3-nya aja. 3 ini kan puluhan, berarti bisa jadi 30 atau jadi 40, atau antara 230 sama 240, yang mana yang paling dekat dengan 230 tuh 7. Kita lihat bagian angka belakang 7. Ternyata 7 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya benar, lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, ambillah yang lebih besar daripada 5. Ambillah yang lebih besar. Karena gimana? Antara 230 sama 240 yang paling besar adalah 240. Sehingga kalau dibulatkan 237 itu dibulatkan menjadi berapa? 240 ke puluhan terdekat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Hasil pembulatan ke ratusan terdekat. Yang namanya ratusan itu bisa 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 sampai dengan 900. Karena ke ratusan terdekat pembulatannya, berarti kita cari nilai ratusan. Kita baca ya soalnya. 641 yang A. Siapa yang ratusan di sini? Oh, 600. Berarti pilihannya bisa menjadi 600 karena depannya 6 ya. Atau setelah 600 berapa? Setelah 600 adalah 700, berarti 700. Sekarang yang kita ambil adalah 2 angka di belakangnya nih. Karena 2 angka yang kita ambil bukan 5 tapi menjadi 50. Kira-kira 41 itu lebih dari 50 atau kurang dari 50?
Kalau lebih yang kita ambil adalah yang lebih besar, kalau kurang yang kita ambil adalah yang lebih kecil. Ternyata 41 itu berada sebelum 50 atau kurang dari 50, sehingga angka yang kita ambil adalah 600. Sehingga kalau dibulatkan 641 kalau dibulatkan ke ratusan terdekat nilainya adalah 600. Oke, sekarang lanjut ke soal yang B, 2B. 369 yang puluhan di sini siapa? 3 benar. Sehingga 3-nya bisa menjadi 300 atau setelah 300 adalah 400. Nah, benar. Sekarang kita ambil dua angka paling belakang. Apakah 69 ini lebih dari 50 atau kurang dari 50? Iya benar. Ternyata 50 ini lebih dari 50. Sehingga yang kita ambil adalah yang lebih besar. Yang mana yang lebih besar nih? Antara 300 sama 400. Iya benar. Yang 400. Sehingga kalau kita bulatkan dia menjadi berapa? 400. Itulah caranya untuk mengerjakan pembulatan ke ratusan terdekat. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3. Hasil taksiran ke puluhan terdekat. Bedanya pembulatan sama taksiran ini, kalau pembulatan tuh bilangannya cuma satu doang. Sedangkan kalau taksiran bilangannya udah minimal 2 karena ada operasi di tengahnya. Operasi kadang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan lain-lain. Ya makanya bilangannya biasanya jadinya ada 2. Kalau udah 2 gini namanya udah jadi penaksiran. Nah, penaksiran ini juga ada istilah penaksiran ke puluhan, nanti penaksiran ke ratusan, ke ribuan dan lain sebagainya. Sedangkan yang kita bahas nanti untuk soal nomor 3 dan nomor 4, penaksiran ke puluhan dan insya Allah penaksiran ke ratusan. Sekarang yang puluhan dulu ya. Hasil taksiran ke puluhan terdekat. Kita satu-satu ya hitungnya. Yang puluhan nih siapa nih? Antara 63 nih. 63 6. Berarti pilihannya bisa berubah menjadi 60 atau berubah menjadi 70. Karena 3 berada di bawah 5, ambil angka yang paling bawah. Siapa yang paling bawah antara 60 sama 70? Yang paling bawah atau yang paling kecil adalah 60. Jadi 63 dibulatkan adalah 60. Sekarang lanjutannya kita tambah ya. 40 berarti bisa jadi 40 atau bisa jadi 50. Kita bulati 7-nya. Apakah 7 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, 5 di Bapak tuliskan 5-nya. Ternyata 7 itu lebih dari 5. Yang kita ambil adalah angka yang paling besar karena lebih ya, berarti angkanya 50. Terus kita hitung deh, 60 tambah 50 sama dengan berapa? 110. Benar. Itu yang namanya penaksiran. Terus selanjutnya adalah ada soal yang B, nomor 3B. Untuk soal 3B ini, soalnya 172 ditambah 135. Kalau dibulatkan, ditaksir ke puluhan terdekat, kira-kira berapa ya hasilnya? 172 70, berarti satunya tetap ya. Sehingga bisa menjadi 1 dengan satunya tetap. Ini satunya tetap. 7-nya bisa jadi 70 atau jadi setelah 70 80. Terus sekarang kita bulati 2-nya. Apakah 2 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Oh ternyata kurang dari 5. Berarti ambil yang paling kecil kalau kurang. Sehingga nilainya adalah 170. Oke. Tambah. Sekarang lanjutannya adalah 435. Yang puluhan adalah si 3 benar. Bisa jadi 30. Oh sorry, depannya ada 4 ya, karena 4-nya nggak berubah. Atau ini 4-nya tetap. Setelah 30 adalah 40. Oke, sekarang kita lihat angka yang paling belakangnya 5. Lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ternyata pas 5. Kalau pas 5 kita ambil yang paling belakang, yang paling besar. Siapa yang paling besar? 440. Nah, kita tulis deh 440 pembulatannya. Sehingga kita tambahkan 170 tambah 440. Boleh dengan menggunakan susun pendek seperti ini. 170 sama 440 ditambahkan, karena soalnya pertanyaannya ditambah ya, 0, 7 tambah 4 11 naik 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 4 6, sehingga hasilnya berada berapa? 610. Nah ini jawabannya lah. Selanjutnya soal yang nomor 4, hasil taksiran ke ratusan terdekat. Ingatlah ratusan tadi seperti pembulatan soal nomor 2. Ratusan nih, siapa yang jadi ratusan? 621 dikurang 132, 6 ini adalah ratusan. Sehingga berubahnya bisa menjadi 600 atau setelah 600 berapa?
700. Kita ambil angka yang paling belakang 21 ini. Kira-kira di bawah 50 atau di atas 50? Sebelum 50 atau sesudah 50? Oh, ternyata 21 ini sebelum 10. Karena sebelum 50 yang kita ambil adalah angka yang paling kecil, yaitu berapa? 600. Dikurang. Sekarang 132. Siapa yang ratusan? 1. Berarti 1 ini bisa berubah menjadi 100 atau 200. Ingatlah, karena ini pertanyaannya adalah ke ratusan, berarti bikinnya ratusan bukan puluhan ya. Sekarang 32 ini kira-kira di bawah 50 atau di atas 50? Ternyata 32 itu di bawah 50, sehingga yang kita ambil adalah angka yang paling kecil karena di bawah, karena kurang dari 50. Siapa yang kurang dari 50? 100. Kita tulis deh 100-nya. Akhirnya masing-masing angka tadi udah dibulatkan menjadi 600 dikurang 100. Berapa nilainya? 500. Inilah jawabannya untuk yang 4A. Sekarang lanjutannya adalah 4B. 386 dikurang 211. Yang ratusan siapa di sini? 3. Berarti 3 ini bisa berubah menjadi 300 atau bisa berubah menjadi 400. Ya, 400 ya. Berarti pilihannya nih, kita ambil angka yang paling belakang 86. Nilainya berapa? Di bawah 50 atau di atas 50? Ternyata 86 ini di atas 50. Siapa yang paling besar? Kalau di atas 50 kan berarti yang diambil adalah yang paling besar. Berarti 400. Berarti kita tulis deh 400-nya. Nah, dikurang. Sekarang 211 ini 2 ya ratusan. Berarti bisa menjadi 200 atau bisa menjadi 300. Kita berarti 11-nya apakah di bawah 50 atau lebih dari 50? Ternyata 11 itu kurang dari 50. Berarti yang diambil adalah yang paling kecil karena kurang dari ya. Nah, sehingga yang diambil adalah angka 200. Terus kurangkan deh karena pertanyaannya dikurang. Sekarang 400 kurang 200 berapa? 200. Nah, inilah jawabannya hasil dari penaksiran ke ratusan terdekat untuk A dan B. Oke, demikian video dari Bapak untuk matematika hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kalau belum paham, silakan diputar ulang videonya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.